Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung di Puncak sejak Selasa malam menyebabkan debit air di Bendung Katulampa Bogor Rabu pagi melonjak hingga status siaga 3. Ya, debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor ini sempat siaga 3 atau berada di ketinggian 130 cm pada pukul 4 Rabu pagi. Cuaca ekstrim ini diprediksi terjadi hingga esok. Petugas menghimbau warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung tetap waspada banjir. Diperkirakan aliran air sebanyak hampir 216.000 liter per detik akan mencapai Jakarta 10-12 jam ke depan. Namun saat ini debit air di Katulampa berangsur turun hingga 50 cm atau siaga 4. Naik lagi jam 03.42 120, puncaknya jam 4 130 cm. Terjadi hujan lebat di hulu di puncak dari jam 12 sampai jam 3 dini hari. Jam 4 itu masih gerimis nih. Untuk warga bantaran Kali Ciliwung, warga di hilir Ciliwung untuk tetap siaga dan waspada di musim penghujan. Ya, sementara itu bencana alam yang melanda Aceh membuat tabung gas LPG mengalami kelangkaan. Ya, di sejumlah titik pendistribusian, warga rela mengantre untuk mendapat gas LPG sejak subuh. Puluhan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu bersorak gembira saat sebuah truk Pertamina yang mengangkut gas LPG 3 kg tiba di Kecamatan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu lantaran dalam beberapa pekan terakhir warga kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Sementara itu antrian panjang mewarnai pendistribusian gas LPG 3 kg di halaman Masjid Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Membludaknya antrean membuat beberapa warga memilih pulang karena khawatir tidak kebagian lantaran kuotanya hanya 560 tabung per titik. Pemirsa, bukan bantuan pakaian maupun mainan, korban Aceh lebih memilih meminta Al-Quran. Ya, momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Tunggu, kan ada Quran ini, Pak. Ini ada Quran. Ya, ini Quran. Kenapa tuh? Quran, Pak. Bisa ada momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian, para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Doa kurang waran bersehat. Yang penting waran bersehat, Kak. Waran bersehat mandi. Bisa warga Kecamatan Bintang Aceh Tengah harus buka jalur secara mandiri untuk menjemput bantuan. Ya, dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Seperti inilah pemirsa perjuangan warga desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang, yakni Desa Konyel, Atu Payung, dan Serule masih terisolir timbunan tanah.
Pemirsa, putusnya akses jalan utama membuat warga di 9 desa Kecamatan Pining, Kabupaten Kayolues, Aceh harus berjalan kaki 10 jam demi menjual hasil panen dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Ya, warga berharap pemerintah segera mengirimkan alat berat untuk membuka akses jalan. Terputusnya akses di lokasi bencana Kabupaten Kayolues, Aceh menyulitkan penyaluran logistik dan aktivitas warga. Warga, khususnya para petani di 9 desa Kecamatan Pining, harus berjalan kaki puluhan kilometer ke pusat kota selama 10 jam demi menjual hasil panen mereka dan membeli kebutuhan pokok. Untuk meringankan beban korban bencana, Kapolres Kayolues berinisiatif membeli hasil panen warga. Tujuannya agar warga tak perlu lagi berjalan kaki puluhan kilometer dan bisa memenuhi kebutuhan pokok lebih mudah. Sekitar 10 jam lagi mereka baru sampai. Mungkin kalau sekarang berangkat mungkin nanti jam-jam 11-12 malam nanti baru sampai ke rumah. Apa-apa aja yang dibawa warga ini, Pak? Ini logistik, terutama beras dan lauk pauk. Karena mungkin di Kecamatan Pining ini sudah tidak ada lagi beras dan sudah tidak lagi lauk pauk. Karena jalur dari Aceh Timur menuju Pining juga itu putus total. Tak hanya membeli hasil panen, petugas kepolisian Polres Kayolues juga memberikan bantuan lain bagi warga korban bencana berupa sembako, selimut, dan kain sarung. Dari Kabupaten Kayolues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jembatan kembar Margayasa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kini sudah dapat dilalui pengguna jalan. Ya, namun baru satu jembatan yang bisa dilalui, itu pun harus bergiliran. Ya, jembatan kembar Margayasa, Tanah Datar, Sumatera Barat di Silaeng bawah sempat tertutup oleh material lumpur pasca banjir bandang menerjang. 3 pekan pasca banjir dan tanah longsor, jembatan kembar Margayasa masih berdiri kokoh. Namun baru satu jembatan yang bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam jumlah terbatas. Untuk memastikan kekuatan struktur jembatan, tim ahli Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pemeriksaan awal struktur jembatan. Hasilnya, struktur jembatan tidak mengalami penurunan, namun perlu perbaikan pilar jembatan yang tergerus banjir. Tim DVI Polda Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban banjir dan longsor di Sumatera Barat yang sebelumnya dimakamkan tanpa identitas. Ya, meskipun identitas telah terungkap, mayoritas keluarga sepakat tidak memindahkan makam korban. Setelah melalui proses panjang, Polda Sumatera Barat secara resmi menyerahkan sertifikat identifikasi kepada 6 keluarga korban yang identitasnya kini telah terverifikasi secara ilmiah melalui uji DNA. Sertifikat diserahkan langsung Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin di Aula Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Meskipun identitas 6 korban telah terungkap, hanya 1 jenazah korban yang akan dipindahkan. Sementara 5 korban lainnya tetap dikebumikan di lokasi pemakaman saat ini, yakni TPU Bungus dan TPU Agam. Pihak otoritas hanya akan melakukan penggantian identitas pada batu nisan. Saat ini tim DVI masih terus berupaya mengidentifikasi 28 jenazah korban lainnya. Masih 28 lagi belum nunggu hasil. Sedangkan yang kata Bapak tadi 84 ya yang masih belum ditemukan, itu tetap kita menunggu pencarian. Pak Kapolda Sumbar Irjen Gatot sudah berkomitmen bahwa sampai pun kapanpun akan dilakukan pencarian. Anggota kami masih ada di lokasi-lokasi yang pencarian, baik anjing pelacak maupun anggota BRIMOB saat di sana. Jadi kita juga membantu dari rekan-rekan untuk kita bisa mengurangi sedikit duka dari rekan-rekan kita. Setidaknya kita bisa mengurangi. Polda Sumatera Barat juga menegaskan akan terus melakukan pencarian korban hilang dan mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarga untuk tetap menjalin komunikasi intensif dengan posko DVI. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan ibu dan anak-anak korban bencana banjir dan longsor Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ikuti trauma healing. Ya, trauma healing dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana. Semuanya, ya, Sri Kandi. Sebanyak 666 jiwa korban bencana banjir dan longsor ikuti trauma healing di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebanyak 112 anak-anak korban bencana ikuti trauma healing. Menurut Direktur Utama PT PN 4 Palmco, Jatmiko Kasantosa mengaku trauma healing yang dilakukan untuk membangun kembali semangat para korban bencana banjir dan longsor. Satu, minimal kondisi psikologis dan juga pendidikan anak-anak terutama dan juga ibu-ibu juga itu terdukung dan mereka segera bisa paling nggak secara psikologis dulu normal nih. Secara psikologis normal mereka mendapat ketenangan, kenyamanan bahwa kemudian infrastruktur hunian sementara tidak tetap seperti ini proses nih. Sambil menunggu proses itu mereka mental segera pulih dulu. Selain memberikan trauma healing pada anak-anak korban bencana, relawan juga memberikan trauma healing pada ibu-ibu korban bencana agar mereka dapat bangkit kembali. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.